Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Bagas Prasetyo Purba dari kelas A11 4120 dengan NIM A11 2002 14762. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS pemrograman berbasis web saya dengan tema menu pesanan yang saya buat menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Oke, langsung saja saya masuk ke HTML-nya. Di sini pada bagian head saya menggunakan meta char set TF8, lalu pada CSS saya sambungkan menggunakan link reel, style sheet, href, style UAS atau CSS. Lalu pada jQuery dan JavaScript-nya saya sambungkan menggunakan script source seperti itu. Lalu pada bagian body saya style menggunakan background color agar mengubah backgroundnya. Lalu di sini saya beri tag button. Di sini tag button itu fungsinya untuk menciptakan tombol yang saya sambungkan ke bagian yang ingin dituju menggunakan kelasnya itu page scroll. Yang ini pada HTML saya yang ingin dituju itu about dan order seperti itu. Jadi ada dua button di sini. Selanjutnya pada bagian header saya menggunakan ID header, lalu div class-nya intro, overlay, dan intro text. Lalu saya beri judul Warkop Online. Seperti itu. Langsung saja masuk ke bagian menu. Di sini menunya saya menggunakan table, lalu saya beri kelas kolom, bordernya 4, lalu cell paddingnya 5. Lalu di bagian tabelnya ini saya beri gambar seperti itu agar terlihat lebih menarik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Pada bagian form pengisian menunya, saya menggunakan tag form, label, dan input seperti itu. Saya gunakan label sini untuk memberi namanya nomor meja. Lalu inputnya itu tipenya teks dengan name-nya nomor underscore meja. Lalu selanjutnya di menu pesanan, saya beri inputnya juga menggunakan type-nya teks. Nama name-nya menu pesanan. Lalu pada bagian yang selanjutnya jumlah pesanan, di sini saya ubah menggunakan tab inputnya, type-nya number. Name-nya itu jumlah pesanan seperti itu. Lalu saya beri lagi tag button untuk mensubmit-nya seperti itu. Lalu ini tabel barunya ini nanti untuk hasil pesanannya seperti itu. Makanya saya beri ID tabel pesanan. Lalu pada bagian kontak di sini saya sambungkan ke WA saya dan email saya seperti itu menggunakan ahref. Lalu pada bagian footer di sini saya beri JS di sini untuk mengganti hari, makanya saya di sini tulisnya day seperti itu. Langsung saja masuk ke JSS-nya. Pada H1, H2, H3, P dan A di sini saya menggunakan font family-nya sans serif. Lalu pada tag H1 saya beri font white, font size, color, text transform, position, margin top, dan margin bottom serta padding bottom. H1, H2, dan H3 kurang lebihnya sama, hanya berbeda di font white dan font size saja. Seperti itu. Saya lanjutkan. Di bagian header, saya beri padding top, padding bottom, text align, dan color. Lalu pada bagian body dan HTML, saya beri font family, saya ubah lagi di sini menjadi serif. Lalu saya beri text rendering. Lalu saya beri font smoothing, color, font white dan height. Lalu di bagian wrapper, di sini saya beri displaynya flex, lalu justify kontennya space between. Terus saya beri padding juga di sini. Oke, lanjut untuk logo di sini saya beri kursornya pointer, lalu margin right-nya auto. Oke, ini lalu selanjutnya ini CSS untuk buttonnya. Saya beri white, height, color, padding, font family, font white, background, cursor, transition, position, dan outline seperti itu. Lalu untuk B1-nya di sini saya beri background border, index, lalu saya beri position absolute, saya beri background color juga di sini agar terlihat lebih menarik seperti itu. Untuk B1 dan B2 kurang lebihnya sama seperti itu ya. Karena saya menempatkannya di bersebelahan, jadinya agar terlihat sama dan terlihat lebih menarik. Kita lanjut lagi ke bagian intro. Di sini saya beri intronya itu displaynya table, white saya beri padding, saya beri background juga.
Backgroundnya saya beri gambar di sini, saya sambungkan URL, copy.jpg, posisinya center no repeat. Gitu. Lalu background size-nya cover. Lalu masuk pada kolom, di sini saya beri float dan floatnya itu left, lalu display-nya itu grid. Grid ini berfungsi untuk membagi tabelnya menjadi dua agar terlihat lebih rapi, jadi tidak panjang ke bawah seperti itu. Lalu footernya margin top, saya beri lagi text transform, family saya ubah lagi menjadi sans serif, lalu saya beri margin top. Lalu kontak di sini juga saya beri margin top, posisinya saya relatif, background saya beri. Lalu label saya ganti lagi warnanya serta variabelnya sama juga seperti TH dan TD-nya. Seperti itu, kurang lebihnya hampir sama. Lanjut kita ke JavaScript-nya. Pada var daftar pesanan di sini itu fungsi untuk membuat array yang kosong seperti itu. Lalu pada $document.ready function di sini fungsinya itu untuk menjalankan sebuah function saat dokumennya itu telah siap gitu. Jadi saat formnya telah siap nanti dijalankan. Lalu pada event ini di sini ada event prevent default. Ini untuk menangani submit form pesanan yang nanti ada di atasnya seperti itu. Ya, lanjut, ini ada console log. Di sini dia akan menampilkan nilai array yang ada di daftar pesanan seperti itu. Lalu untuk ini var nomor meja, var menu pesanan, var jumlah ini berfungsi untuk mengambil nilai input dari nomor meja, menu pesanan, jumlah pesanan menggunakan jQuery seperti itu. Lalu selanjutnya untuk daftar pesanan .push. Di sini berfungsi untuk menambahkan data array ke daftar pesanan dengan menambahkan objek baru yang berisi nilai variabel-variabel yang telah diambil oleh form. Itu. Lalu untuk bagian di sini tabel pesanan TRTD ini untuk menambahkan baris baru pada tabel di HTML yang tadi, yang pada bagian hasil form di HTML tadi menggunakan jQuery. Lalu di sini lanjut lagi ada $input name nomor meja, name nomor pesanan, name nomor jumlah. Ini berfungsi untuk mengosongkan input form pada jQuery. Input form dengan jQuery seperti itu. Lalu di sini ada tabel pesanan, ini untuk on click, delete button ini untuk mengenangi tombol delete button seperti itu ya. Ini tombol delete. Lalu di sini di var index daftar pesanan .find index ini dia akan berfungsi untuk mencari data di dalam array dan menghapusnya seperti itu. Lalu selanjutnya di daftar pesanan slice ini berfungsi untuk menghapus data array nanti menggunakan slice. Lalu $this.parent.remove ini berfungsi untuk membuat tabel di HTML itu terhapus seperti itu, jadi hilang seperti itu. Untuk yang bagian delete kurang lebihnya sama seperti yang button, fungsinya hampir mirip-mirip seperti itu. Lalu saya lanjutkan saja pada var nomor meja. Ini nomor pesanan, jumlah pesanan ini untuk mengambil nilai input form yang disimpan dan diambil ke variabel masing-masing seperti itu. Dan selanjutnya daftar pesanan indeks yang ini dia berfungsi nantinya akan data di dalam array itu akan diubah sesuai dengan nilai variabel yang diinput ke dalam form seperti itu. Nanti ini kurang lebihnya hampir sama seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya akan coba praktekkan. Saya taruh
satu, saya taruh nasi goreng, saya taruh jumlahnya misalnya 2, sana saya coba lagi jadi 1, saya tulis es es teh manis, es teh manis. Lalu saya beri jumlahnya 2 misalnya seperti itu. Jadi bisa nanti setelah saya mau ganti ke susu putih, saya delete jadi 1, terus lagi susu putih, nah 1 aja gitu. Kalau mau membatalkan pesanan semuanya, tinggal di delete aja semuanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.